Dimas Nugraha, bisa dipanggil Panji. Halo, aku Nahadina Diandra Sasabila Suprapto, biasa dipanggil Neina. Halo, perkenalkan aku Ridwan Fatrin Yahya, bisa dipanggil Ridwan. Halo, perkenalkan nama aku Alirat Nadila Raswati, biasa dipanggil Laras. Ada di desa Cilep ini sesuai harapan kalian semua. Macamnya banyak. Macamnya banyak. Saya lihat ada sawi, terus apa lagi Sawi, daging, terong, tomat, seledri, pepaya. Buah-buahan nggih ya? Buah-buahan nggih. Buah-buahan nggak bikin. Terus cara jalin komunikasi antar sesama petani pembibitan ini gimana ya, Bu? Nggak saling komunikasi, pokoknya bikin sendiri. Oh, ternyata bikin sendiri ya? Nggak ada perkumpulannya, nggak ada. Untuk Gapoktan fokus terkait petani pembibitan ini berarti di desa Cilep ini nggak ada ya? Apa? Kelompoknya maksudnya? Nggak ada Gapoktannya ya? Dulu ada. Tapi saya termasuk saya mulai awal dari dulu, nggak usah bantuan dari apa-apa, nggak usah bantuan, saya nggak ngomong terus, iya. Mek cuma ada rapat tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Mek katanya mau diberi benih apa, tapi nggak ada semua. Memang di sini sebenarnya tempat produksinya Pak ya buat pembibitannya. Jadi yang di depan tadi yang kami lihat pertama kali itu dia tempat totolannya ya. Ya, tokonya gitu. Tokonya ya. Ini sudah saya buat. Saya bawa ke tempat sana. Kalau untuk biasanya Bapak pengeluaran pupuk gitu tuh berapa biasa Pak kalau rata-rata? Apa subsidi atau gimana Pak kalau pupuk buat pembibitan ini? Ya subsidi ada, beli sendiri ada. Sebenarnya enaknya pupuk dari kompos ini udah buat sendiri enak. Iya. Tapi itu ya saya pernah kotoran kambing, saya campur campur obat, campur pupuk ini buat sendiri, saya buat tong gitu. Saya rendam 2 bulan atau 1,5 bulan itu, baru saya kocor, saya siramkan itu. Video wawancara kami terkait interaksi dan proses dalam sosiologi pertanian. Bye-bye. Kami undur diri. Bye-bye. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok gini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video wawancara mata kuliah Sosiologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Sosiologi Pertanian 2025. Untuk keberlangsungan pertanian di Desa Cilep ini, Pak. Maksudnya yang saya katakan tadi paling diunggulkan di Desa Cilep ini. Kalau paling diunggulkan itu tetap dari sektor pertanian padi ya, karena itu menjadi komoditas utama. Justru yang kedua adalah pertanian pembibitan. Dan kalau secara ekonomi itu sangat mendukung, karena untuk kalau pembibitan ini kan tidak kenal musim. Kalau padi ini kita masih 3 bulan sekali baru panen. Musimnya juga berubah. Ya, musimnya berubah, tahun tanamnya juga berubah. Tapi kalau untuk pembibitan ini bisa saya melihat di sini sampai arah Bali desa nanti itu semua pembibitan itu selalu. Di Desa Cilep ini apakah memiliki fasilitas fisik untuk mendukung pertanian? Contohnya kados mesin atau alat-alat yang menunjang kebutuhan pembibitan apa tadi di sini? Ada, jadi dari desa itu kita sudah dibantu sana juga dari pemerintah. Kalau dinas pertanian itu kita ada mesin bajak sawah itu, traktor yang rotari itu kita ada 2,
dijual, dikasih bantuan dari pemerintah. Terus ada juga kita melalui desa juga kita support untuk terus untuk mesin panen rontok padi itu juga ya. Kalau yang untuk dari ini kita masih ngajukan, masih belum dapat turun. Untuk seperti pembibitan kita dari Pak Bupati mau dibantu itu yang kultivator. Pak, misalkan ada dari orang yang mau beli juga langsung tersedia, jadi sangat istilahnya sangat bagus ya pertanian di Alhamdulillah stabil. Kalau untuk kita bilang terlalu bagus itu ya kita nggak berniat, ya, tapi stabil lah. Ya, saya bilang kalau untuk di film kalau kategori baik lah kalau menurut pengamatan kami, karena semuanya sudah stabil. Dari sektor mana-mana yang ada yang kurang selalu kita benahi, ya kita cari keterobosan ke dinas. Ini ada masalah ini kita koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait. Jadi alhamdulillah untuk film termasuk stabil atau baik lah. Dan kedepannya ya terus lebih baik. Amin. Jadi cukup Pak, ini wawancara dari kami. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat senang sekali bisa langsung hadir di sini, bisa langsung mewawancari Bapak dan mengetahui langsung bagaimana lika-likunya di desa itu seperti ini, pertanian sudah seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin setelah ini bisa foto Pak penyerahan, ada sedikit dari kami. Monggo. Aku yo njak. Niki pertanyaanipun Ibu ngagem napa? Niki nggih, komoditasipun napa? Sayur, sawi, tomat, lombok, terong lho, Mbak. Niki Ibu saged ceritakaken kepripun si budaya pertanian iku ingkang desa mriki, Bu? Niki nggih, anuan ki ambak, Mbak. Anune dhewe-dhewe iki. Ora keperkelompok enggak, Mbak. Peranipun adat utawa tradisi lokal ingkang teng mriki nentukaken wektu tanam, panen, kaliyan cara pengelolaan tanahipun. Heeh. Iki kok tanahe habis iku beline 1 truk 400, Mbak. Nggih. Terus mareno digawe bene diayak dhisik sing iki diayak, Mbak. Nggih. Niki pun diayak. Diayak terus diiris. Diiris sak nggono kotak irisan. Mareno dikei benih ngono kali, Mbak. Benih iku lombok. Ya tomat, lombok, terong ya ngono iku padha. Teng mriki. Ingkang keluarga napa utawa komunitas Ibu niku sinten sing terlibat ingkang kegiatan pertanian iki? Mboten yo gane nyambut gamel ki ambak. Oh, berarti ibu karo bapak. Nggih. Terus kepripun pengaruhipun modernisasi Ibu ingkang pertanian teng mriki menawi mesinipun terus teknologi utawa pendidikan. Berarti niki manual tradisional. Oh, nggih. Napa enten perlu sing dilakukaken menawi perempuan kalian laki-laki dapat kesempatan yang lebih adil dalam pertanian, Ibu? Menurut Ibu kepripun? Ya adil, Mbak. Engko lek ana wong tuku iku bapake sing ngadahi, engko sing ngemot, aku barang sing ngadahi ngono kuwi, Mbak. Ya padha ae, Mbak. Sakjane mek wedok iku rada ringan, sing lanang berat ngono, Mbak. Nggih. Dadi engko lek sing wedok iku lek ana wong tuku ya, Mbak, ngadahi, engko sing lanang sing unggah. Wong lanang sing unggahno. Kan berat ta, Mbak? Nggih. Jadi untuk pertanyaannya, sejauh yang Bapak ketahui, apakah cara bertani di sini diwariskan dari generasi ke generasi? Cara bercocok tanamnya maksudnya, cara bertaninya. Ya, itu sepanjang pengetahuan kami itu kayaknya dari turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi taunya kayak bercocok tanam dari orang tua terdahulu itu turun-temurun sampai ke generasi sekarang.
dan ditambahi dengan termasuk pengetahuan yang baru kita dari penyuluh, dari dinas terkait, tambahannya itu dari situ. Tapi secara alam itu ya memang warisan dari turun-temurun. Ya, lanjut, apa saja pekerjaan pertanian yang biasanya dilakukan laki-laki, apa yang dilakukan, lalu apa yang dilakukan untuk perempuannya? Kalau untuk laki-laki ya biasanya itu kayak itu, jadi persiapan lahan sebelum bercocok tanam, kayak membuat tempat persemaian, pembenihan, untuk memperbaiki apa kalau kita bilang itu galengan ya, atau apa itu yang pematang sawah itu laki-laki. Kalau untuk ibu-ibunya itu biasanya ya yang bertanam sama menyangi rumput itu yang dilakukan oleh ibu-ibu atau pihak. Kalau untuk di pertanian ya saya kira itu, jadi kalau untuk mulai bercocok tanam itu yang bercocok tanam ibu-ibunya, menyangi rumput itu ibu-ibunya. Tapi kalau untuk pemberantasan hama itu rata-ratanya yang bapak-bapaknya. Tapi kalau untuk panen, kalau di sini panen itu sama. Jadi biar laki-laki maupun perempuan itu saling bekerja sama. Jadi kerjakan sama-sama kalau untuk panen. Oh iya. Dalam pengambilan keputusan pertanian seperti memilih bibit, penjualan hasil panen, itu siapa yang paling berperan? Di sini yang berperan itu tetap di kelompok taninya, dalam artian koordinasi dengan ketua kelompok tani dan juga penyuluh. Maksudnya gini, oh musim ini adalah musim penghujan, oh kita cocoknya itu menanam varietas jenis ini. Jadi tetap kita petani itu selalu koordinasi dengan kelompok, maksudnya seperti itu. Jadi nggak sendiri-sendiri, aku nanam nampat, aku nanam serang, aku nanam impari 32, itu nggak sebenarnya. Jadi masih banyak yang kita samakan jenisnya. Karena apa? Itu untuk menanggulangi hama, baik tikus maupun hama-hama yang lain, mereng atau apa. Jadi kalau kita sama-sama itu, jadi hama itu juga akan sedikit berkurang. Oke, adakah perbedaan dalam peluang perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan bantuan pertanian seperti modal atau bibit atau pelatihan? Sama. Jadi untuk penambahan modal maupun pelatihan atau apa kita itu kita samakan. Jadi nggak ada beda. Kita batasi untuk perempuan segini, laki-laki enggak. Kita undang semuanya. Cuman nanti yang membedakan ada tingkat kesibukan untuk tingkat kehadiran mereka itu. Kalau secara umum itu sama saja. Jadi menurut Bapak, apakah perempuan menghadapi tantangan khusus dalam bertani? Itu bisa diceritakan? Perempuan mengalami tantangan khusus dalam bertani, iya. Dalam artian untuk tenaga ya, yang jelas itu pertama berarti tenaga. Perempuan kan nggak bisa full seperti laki-laki atau seperti bapak-bapak. Jadi kalau perempuan terkendala dengan tenaga dan kemampuan yang dimiliki, yang tidak bisa, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan di situ loh. Oke, terakhir, apakah ada perubahan dan dalam peran laki-laki maupun perempuan dalam pertanian dibandingkan dahulu, Pak? Perubahan, ya, yang jelas ada perubahan seiring dengan pelaku perkembangan zaman ya. Kalau dulu itu bisa dikatakan itu banyak perempuannya ke sawah itu. Kalau sekarang mungkin banyak yang laki-lakinya. Kalau untuk perempuan itu mungkin hanya untuk bercocok tanamnya saja ya. Karena tingkat kesulitan kita untuk mencari tenaga pertanian, maksudnya untuk bercocok tanam, untuk pengolahan yang di sawah itu, karena kurangnya minat generasi muda yang mulai menurun. Jadi karena kita kehabisan generasi ya. Kalau rata-rata itu yang ngerjakan kalau orang tua, turun ke anaknya nggak mau. Kadang kalau nggak disewakan ya seperti itu. Bapak Sulkan. Sulkan ini umurnya pintu Pak? 64 ya.
Sembah nuwun Mas. Nggih. Kula nggih sembah nuwun Pak. Nuwun sanget. Nggih. Mantap riyen Pak. Nggih. Oke, jadi dari penjelasan Bapaknya tadi tentang aspek pertama yaitu aspek pelapisan sosial. Bahwasanya di desa ini tuh tidak ada yang namanya pelapisan sosial, entah itu mereka kalangan pekerja, entah itu mereka kalangan pemilik atau kalangan tuan tanah, itu nggak ada. Menurut kalian itu hal yang positif atau negatif? Menurut saya positif sekali, karena tidak ada pembedaan kasta di sini. Oh, oke. Oke. Meskipun di ini masalah di apa akses terhadap sumber daya juga di sini itu kalau masalah air gitu mereka itu mandiri. Jadi mandiri, ya. Sempat dulu itu dibikin kayak airnya itu terorganisasi gitu ya. Iya betul. Terorganisasi tapi ternyata ada problem. Sempat ada problem jadinya. Ada komunitas. Jadinya ya udah di sini tuh mandiri. Jadi mereka tuh bikin sport masing-masing gitu. Nah, terus tuan tanah di sini tuh mereka bilang tuh bapaknya tadi bilang tuh tidak banyak. Itu sekitar ada 3-5 orang saja yang memiliki tuan tanah, benar-benar memiliki tuan tanah di sini. Jadi dari hal tersebut tuh bisa kita simpulkan bahwasanya emang di sini ya kebanyakan mereka tuh pekerja dan nyewa, bukan pemilik tanah asli gitu. Oh ya. Jadi ketika mereka tidak punya lahan itu mereka melakukan satu-satunya itu dengan cara menyewa lahan dari orang-orang yang memiliki lahan. Terus ada perbedaan dalam kesempatan mengakses bantuan. Terus untuk bantuan dari pemerintah di sini tuh kata bapaknya tadi tuh nggak dapat bantuan dari pemerintah. Soalnya kan syaratnya dapat bantuan sendiri itu harus ada organisasi. Nah di sini tuh nggak ada organisasi pertanian. Jadi kalau bantuan-bantuan dari pemerintah tuh mereka nggak dapat sama sekali. Tapi mencukupi walaupun tidak mendapat. Tanpa bantuan pun alhamdulillah mereka bisa mandiri gitu. Terus apakah di sini ada pandangan bahwa jenis pekerjaan tertentu dalam pertanian lebih tinggi atau rendah? Kalau di sini sendiri tuh kata bapaknya semua sama, nggak ada kayak petani itu lebih tinggi atau lebih rendah, itu nggak ada kalau di sini. Jadi masyarakat di sini tuh nganggapnya semua pekerjaan itu sama. Tapi tentunya kembali lagi itu perspektif dari bapaknya sendiri. Kita juga nggak tahu bahwasanya perspektif orang-orang itu bagaimana, kita nggak tahu. Jadi menurut perspektif orang yang kita wawancara tadi itu Jadi kita udah selesai mewawancarai. Sebenarnya yang mewawancarai mereka berdua sih. Karena Jawa guys. Mereka berdua nggak paham. Paham lah, aku nggak bisa ngomong. Aku sama sekali tidak lost in translation. Kita ini jam berapa ya Danu? Sekarang jam 9.47. Kita cepat ya selesainya. Alhamdulillah kita cepat. 1 jam aja, karena apa? Karena kita Jawa. Emang ngaruh ya? Ngaruh sumpah tuh. Jawa tuh nggak ada kata-kata pemborosan kata. Oh emang iya.
Ya, halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 praktikum sosiologi pertanian yang akan melakukan tugas wawancara sebagai tugas akhir dari praktikum ini. Dan di sini kami akan bawain topik tentang keberadaan kelompok dan organisasi pertanian yang ada di desa ini. Untuk selanjutnya mungkin kami nanti bakal langsung wawancarai ke bapak-bapak petani yang ada di sini. Oke, terima kasih. Saksian saja. Oke, kami dari kelompok kelompok 4 yang akan bahas tentang kelompok sosial dan organisasi. Kelompok sosial dan organisasi sosial. Jadi kami lagi ada di desa Dilem. Di mana nih? Kabupaten Malang. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bakal langsung aja ya ke bapak-bapak petaninya. Ketua-ketua kelompok tani. Enggak ada. Kalau desa aja. Kalau desa. Kalau pembibitan ini kan enggak ada. Mandiri kan pembibitan. Kalau kelompok tani persawahan itu ada. Oh, berarti di bagian pembibitannya nggak ada, Pak? Nggak ada, pembibitan nggak ada. Terus kalau yang misalnya bantu-bantu gitu ada nggak dari desa, Pak? Kelompok tani ada. Kalau kelompok tani ada, traktor gitu, kan persawahan. Iya. Di persawahan. Kalau pembibitan ini nggak ada. Berarti dari bapak-bapak yang sini nggak tergabung ke dalam? Kayak enggak, Mas. Enggak. Kayak. Berarti kalau misalnya belum pernah gabung di dalam ya, Pak, gitu? Kalau saya kan nggak ikut, kelompok tani persawahan ikut. Oh, ikut. Tapi kan ini kan nggak termasuk. Iya. Berarti ada ikut. Nama kelompok tani apa? Di satu apa gitu? Per desa? Perdi apa? Per desa. Berarti kelompok tani di sini ada, tapi di bagian pembibitan yang ada, gitu? Yang ada? Iya. Persawahan. Maksudnya tanam padi, tanam jagung gitu. Kalau di pembibitan kan nggak ada. Tapi saya ikut di sana juga. Iya. Kalau di pertanian apa? Di pembibitan nggak ada, ketuanya nggak ada. Ya yang punya lahan gitu. Iya. Yang punya lahan. Kalau nggak yang punya kan nggak otomatis nggak ikut. Iya. Berarti punya lahan gitu kan. Kalau di masalah antar anggotanya gitu nggak ada ya, Pak? Nggak. Bagus, sudah baik ya, Pak? Atau masih ada yang perlu ya, pasti kekurangan masih ada gitu. Pasti ada. Tapi kalau menurut Bapak lebih ke baik atau lebih ke ya baik lah, Mas. Baik. Kekurangan itu pasti ada. Iya, Mas. Dapat apa? Traktor, tapi traktornya kemana nggak tahu sekarang. Belum masuk. Ya sudah masuk, tapi kan kemana itu? Yang pakai itu siapa kan nggak? Oh, udah masuk ke desa? Masuk. Jadi misal mau minjem itu masih bingung ya, Pak? Malah petani kemarin tuh mendatangkan itu traktor yang besar itu bahaya. Makasih, Pak. say, and everything gets in the way.
bakal menuju ke desa Dilem yang ada di Kepanjen. Ini ada beberapa anggota dari teman-teman Basna, bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya nanti kami bakal mulai berpencar lagi untuk membagi tugas sesuai yang udah ditokak. Di sini saya bakal mewawancarai Pak Sutrisno. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. Dengan Pareng Asmat itu Pak Ahmad Bidani 73. Sekolah terakhir mana? SR. SR. SR belum ada. Tapi kan dia gak lewat ini. Menurut jenengan tujuannya enten kelembagaan ngoten niku pripun? Aduh bisa aku gak. Enten mboten tujuannya? Maksudnya enggak wis karep-karep kenyataannya sampai 10 tahun wis ora ono wis males ngono. Tapi kira selalu mandiri ini, makanya aku lewat wawancara apa nanti ada apanya gitu, saya bilang gitu. Kemarin ada dari UPIL, saya kasih sepatu, kita wawancara ini orang anu hasilnya masih titik paribasanya ngomong-ngomongan. Lalu karena apa-apa nih selalu tambah kaya, aku masuk ada bosan mulai biar orang apa-apa nih luas. Kan membosankan kalau gitu Mbak ya. Berarti mboten enten ibaratnya peran tuh. Dampak saking lembaga. Kano Mas. Menurut jenengan. Rapat sampai BL rapat. Online rapat pesanan 20.000. Nanti setengah hari rapatnya ya mending kerja kan nanti. Iya benar. Kok enten kelompok tani teng mriki? Enten opo mboten? Kelompok tani jangan sampai pamong. Kelompok pembibitan ono di desa iki ono bongkar. Namung saya Mas ya aku ini bendahara nih Mas, tapi gak tahu apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada kemasukan, nggak ada apa, percuma cuma wawancara. Dulu Mas, maaf ya, kalau ada anak sekolah mau minta wawancara, kalau nggak ada sembakonya saya nggak wawancara Mas. Soalnya ya itu Mas, nggak ada apa-apanya kok terus wawancara, gitu loh, bosen udah gitu. Ya bukannya nolak enggak Mas. Pihak desanya gimana, nggak ada pengajuan apa-apa, cuman kelompok rapat di pertanian juga pernah. Yang dibutuhkan itu modal sebetulnya. Berarti ya, pinjaman kan ada, biasanya itu ada. Berarti panjenengan selaku bendahara nggih? Nggih, tahun niki bendahara kula mundur. Berarti sinten mawon saged damel pengurusnya berarti? Lah masalah pengurus kan dibentuk di desa Mas. Tujuan desa Mas. Berarti sinten mawon saged. Ini si A bendahara, si A ini harus ketua gitu Mas, tujuan dari desa udah, tapi nggak ada apa-apa kan ya percuma. As it was, you know it's not the same. Ing praktikum sosiologi pertanian lan pedesaan wektu iki, aku lan kanca-kanca bakal langsung medun menyang lapangan kanggo nemoni para petani. Tujuane yaiku kanggo ngerti apa wae owah-owahan sing ana ing praktik pertanian ing Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Perjalanan kita menyang desa kasebut mbutuhake wektu wektara sak jam. Sawise tekan Desa Dilem, awak dhewe langsung goleki petani sing bakal diwawancarai. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan tugas akhir dari praktikum sosiologi pertanian. Nah, kami di sini akan mewawancarai salah satu petani di Desa Dilem dengan topik perubahan dalam praktik pertanian. Petani sing arep diwawancarai yaiku Bu Solika. Umur Bu Solika 37 tahun, kanthi pendidikan pungkasan sekolah dasar utawi SD.
Pekerjaan utama Bu Solika yaiku petani pembibitan. Lan wis luwih saka 10 tahun dheweke nglakoni usaha tani pembibitan. Jenis usaha tani sing digarap yaiku pembibitan hortikultura. Miturut penuturan Bu Solika, cara bertani ing desa Dilem iki sejatine isih padha kaya mbiyen. Nanging sing mbedakake yaiku jumlah petanine sing saiki saya tambah akeh. Jenis tanaman, cara ngolah tanah, lan pola tanam isih padha. Nanging alat pertaniane saiki wis luwih modern. Owah-owahan kuwi diwiwiti nalika mlebu jaman modernisasi, contone nganggo traktor. Desa Dilem duweni pola urip masyarakat sing rukun lan saling nulungi. Tradisi gotong royong isih lestari nganti saiki. Ing kono ana kelompok tani sing anggotane ana 9 wong. Bu Solika ngendikake yen kelompok tani wis ana lan wis mlaku. Bu Solika uga nyeritakake yen penggunaan teknologi pertanian kuwi luwih nguntungake lan saben wong duweni kesempatan sing padha. Produk pertanian saka desa Dilem uga bisa teka menyang daerah liya. Nalika ditakoni bab pengaruh teknologi, Bu Solika kondo yen durung krasa pengaruhe banget amarga rega pasar ing desa kasebut disamaratake. Masalah sing kerep dihadapi petani yaiku perubahan iklim, kaya musim sing ora menentu. Nalika mangsa udan, pembibitan kerep keganggu lan akeh bibit sing bosok. Nanging nganti saiki durung ana strategi khusus saka petani kanggo ngadepi kahanan kuwi. Pungkasan, pangarep-arep saka Bu Solika yaiku muga-muga usaha tani bisa luwih maju. Pesanan saka konsumen saya akeh lan kerjasama antar petani bisa luwih ditingkatake.